kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Kasus pembunuhan dilakukan terhadap seorang pemuda bernama Ika di Perumahan Semarang. Kasus ini menjadi suatu peristiwa yang mengejutkan. Sang pelaku merupakan seorang wanita berumur 20 tahun bernama Indah. Ya, jadi Indah itu sendiri merupakan klien saya yang dimana itu sebenarnya dia itu orangnya juga sangat ceria dan juga riang, orang yang baik hati lah dalam istilahnya. Kasus ini juga dilihat sebagai salah satu peristiwa yang berhubungan erat dengan lingkungan sosial dan sekitarnya. Jika kita lihat dari lokasi terjadinya pembunuhan, darah sudah bercecer di mana-mana. Indah yang tidak peduli dengan saksi mata dan luka tusukan yang terlihat berantakan. Dan tusukan-tusukan tersebut mengincar alat-alat vital. Kejadian ini dilakukan dengan emosi yang sudah terpendam yang kemudian meledak. Waktu itu malam-malam saya biasa lagi bersih-bersih di rumah. Terus saya ngeliat kayak ada orang gitu mesum di gedung kosong. Terus karena lagi mesum gitu, saya kesel dong. Terus tiba-tiba ada suara teriakan dari cowoknya. Cuk, cuk, cuk. Terus suaranya berurang-urang gitu, tiba-tiba sunyi. Terus saya ngeliat ceweknya jalan keluar santai. Saya lihat dia berlumuran darah sama bawa pisau. Terus kayak saya kaget dong, saya kayak jantung saya kayak mau copot, dada saya kayak mau copot, saya panik. Terus saya langsung masuk, langsung ngunci pintu. Terus saya masih ngeliatin tuh dia masih jalan berlumuran darah. Terus akhirnya saya telepon polisi aja daripada saya jadi korban selanjutnya. Menurut kriminologi, tindakan Indah dapat dikategorikan dalam suatu tindakan yang didorong oleh pilihannya sendiri. Indah yang ingin membunuh Nika. Kriminologi menyatakan dorongan tersebut termasuk dalam rational choice theory, di mana Indah sudah memikirkan seluruh cost maupun benefit yang dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Indah mungkin terlihat sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hukum secara legalnya. Cuman yang perlu kita lihat adalah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karena Indah itu sendiri berdalih bahwa dia melakukan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dirinya akibat kejadian yang menimpa pasca waktu lalu, di mana Indah sendiri bisa mengalami tindakan yang kurang terpuji dari mantan pacarnya. Jadi karena kejadian yang dialami oleh Indah itu sendiri, dia mengalami ya bisa dibilang trauma yang cukup berat. Karena untuk disebutkan bahwa mantan pacar Indah itu sendiri juga sama-sama mahasiswa, hanya saja mereka berbeda fakultas. Sebelum mereka berpacaran, mereka bertemu dulu di dating apps, terus mereka berkenalan, saling bertukar foto, hingga akhirnya menjadi hubungan bersama. Di sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sang mantan pacar yang bernama Putra memiliki gaya hidup yang bisa dibilang penuh dengan dunia malam, dan dari gaya hidup itulah Indah akhirnya terperujuk dan akhirnya terjadilah kejadian insiden yang mengenaskan seperti itu. Dan akhirnya dari kejadian jadi itu Indah bisa dibilang develop trauma yang benar-benar dalam dan sangat-sangat bisa dibilang kayak dia sangat cemas, gelisah, dan juga menumpuk amarah yang akhirnya amarah itu pun juga tersalurkan lewat korban seperti itu. Indah adalah korban sebelum ia menjadi seorang pelaku. Dan ketakutan yang dialaminya itu menunjukkan rasa ketakutan setiap harinya di otaknya, dan itu membuat ia menjadi pribadi yang hidup penuh dengan kebencian. Dan hidup Indah sejak saat itu juga mulai bisa dibilang runtuh karena ia mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya dan cenderung mengisolasi diri sendiri. Keluarga Indah tidak ada yang tahu karena keluarganya di luar kota, dan yang mereka tahu Indah kuliah, bersenang-senang dengan temannya, dan tidak mengalami masalah apapun. Padahal kenyataannya Indah sangat terpuruk. Sehingga secara hukum
Indah tidak bisa dibilang berdiri sendiri dalam ruang kosong, karena bahwasanya ada unsur lain yang perlu dipertimbangkan di balik kasus yang dilakukannya itu. Oleh karena saya menunjukkan bahwasanya karena Indah mengalami reaksi akibat tekanan psikologis yang akibat trauma yang dialaminya itu, maka dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan dia tidak bisa merespon mana yang merupakan ancaman langsung ataupun ancaman yang hanya ada pada alam psikologisnya dia. Oleh karenanya perlu ada pertimbangan atas tindakan hukum yang diberikan kepada Indah. Nah, trauma yang dialami Indah itu berpengaruh juga dari gaya hidupnya. Menurut teori victimologi lifestyle theory, di sini Indah itu kan sama pacarnya, gaya pacarannya cenderung gak biasa ya. Dimana yang kita tahu dia sama pacarnya ini suka banget jalan-jalan dari malam sampai pagi. Dan kondisi tersebut membuat Indah berada di posisi yang cenderung rentan untuk menjadi seorang korban. Ditambah lagi, pacarnya sudah memiliki niat yang buruk terhadap Indah. Nah, dalam kasus pemerkosaan Indah ini, Indah itu termasuk ke dalam korban yang benar-benar tidak bersalah atau completely innocent. Nah, kenapa Indah bisa dibilang begitu? Karena ya dia sendiri gak tahu kalau dia akan diperkosa oleh pacarnya, dan ia juga tidak menaruh kecurigaan kepada pacarnya. Hal ini tuh menjadi faktor pendorong untuk Indah menjadi korban yang memang tidak bersalah sama sekali. Dan berhubung dengan teori kriminologi yaitu victimologi, di sini Indah itu dampaknya banyak kepada psikologisnya, yaitu dimana ia mulai mengisolasi diri, ia menarik diri dari kehidupan sosialnya, ia cenderung tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik, bisa kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, dan hal ini juga bisa dibilang mendukung Indah untuk menjadi seorang korban, yaitu dia menjadi memiliki niat untuk membunuh seseorang. Menariknya, kriminologi ini juga bisa menganalisis mantan pacar Indah, yaitu Putra. Kenapa sih Putra ini sampai memilih untuk memperkosa Indah? Nah, dari teori kriminologi positivis, mungkin Putra ini didorong oleh mental state ya, dimana mungkin secara sadar dia itu ingin kepenuhan egonya tuh dipenuhi. Jadi ya dia melakukan hal tersebut. Saat membahas pemerkosaan, kasus ini tuh gak jauh dari keinginan seorang pelaku. Nah, tapi bisa didorong juga oleh keadaan. Seperti yang kita ketahui, memang Indah sama pacarnya ini sering banget jalan dari malam sampai pagi, dan itu sangat mendukung suasana, tempat, dan mungkin kejadian di mana. Dan Putra sendiri pasti memiliki pikiran ingin memiliki kontrol penuh atas Indah dari badan sampai pikiran. Hal itulah yang mendorong Putra melakukan keinginan egonya terhadap Indah. Jadi Indah itu juga termasuk korban dari rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut, dan oleh karenanya perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap keadilan yang harus dijatuhkan. Jadi sebelum vonis diberikan harus adalah pertimbangan lain sebelum hukuman yang sesuai itu bisa dijatuhkan kepada Indah. Kasus ini memperlihatkan hal yang sering sekali dilupakan di dunia kriminalitas, di mana kejahatan itu bisa dilihat dari lingkungan dan pengalaman yang membentuk seorang pelaku. Indah sebelum korban, ia juga pelaku, dan dari trauma pemerkosaan tersebut, ia ini menjadi merusak persepsinya Indah, kehilangan rasa aman, dan juga kendali dirinya atas realitas. Namun pembunuhan tetaplah pembunuhan. Dika ini tidak tahu apa-apa, dan Dika ini hanya berada di tempat yang salah. Dia bertemu dengan orang yang salah, dan orang tersebut sudah terlalu hanyut dalam rasa takut dan kebenciannya atas diri sendiri. Tapi kayak terlalu kaku deh guys. Ayo. Jangan lari. Tiga. Happy yang jangan lari. Waktu itu malam-malam saya bersih-bersih biasa. Terus saya lihat ada orang berduaan mesum. Salah. Enggak, ya.